Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sabil Hussein, PhD. Saya salah satu staf pengajar pada program studi manajemen pada konsentrasi manajemen pemasaran. Saya diminta oleh jurusan manajemen hari ini untuk sharing terkait dengan konsentrasi manajemen pemasaran pada acara Manajemen Sharing Concentration 2021. Oke, baik kita mulai. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan jurusan manajemen. Jadi, yang kita ketahui bersama bahwa jurusan kita, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini terdiri dari eh, 6 program studi. Yang pertama ada program studi S1 Manajemen, kemudian ada S1 Manajemen Kampus Kediri, S1 Kewirausahaan, S2 Manajemen, S3 Doktor Ilmu Manajemen, dan S3 Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta. Nah, hari ini kita akan berfokus pada program S1 Manajemen, khususnya konsentrasi manajemen pemasaran. Baik, di program studi S1 Manajemen terdapat 5 konsentrasi. Jadi konsentrasi ini adalah semacam penjurusan atau spesialisasi. Jadi mahasiswa jurusan manajemen secara umum mulai semester 1 sampai semester 4 akan belajar dasar-dasar dasar-dasar ilmu manajemen. Kemudian mulai semester 5, 6 dan 7 mahasiswa akan belajar lebih spesifik kepada bidang minat yang dapat dipilih. Nah, program S1 Manajemen memiliki 5 bidang konsentrasi atau 5 minat konsentrasi, yaitu pertama, kita punya konsentrasi manajemen pemasaran, yaitu yang sekarang akan saya jelaskan. Kemudian kita juga punya konsentrasi manajemen keuangan, ada juga konsentrasi manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia atau MSDM, dan konsentrasi manajemen strategi. Jadi ada 5 konsentrasi yang ada di dalam jurusan manajemen. Nah, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa dapat memilih satu mayor atau satu konsentrasi utama dan bisa juga memilih satu konsentrasi minor. Oke, sekarang kita berbicara lebih fokus pada konsentrasi manajemen pemasaran. Baik, secara umum konsentrasi manajemen pemasaran ini profil dari lulusan konsentrasi manajemen pemasaran itu yang pertama adalah menjadi seorang profesional di bidang pemasaran. Jadi lulusan dari manajemen konsentrasi manajemen pemasaran itu dapat bekerja di bidang-bidang kekhususan manajemen pemasaran. Bisa menjadi manajer pemasaran, manajer distribusi, manajer penjualan. Jadi memang pada bidang-bidang yang memang memiliki kekhususan di bidang manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua, profil lulusan atau bidang pekerjaan yang bisa dilakukan adalah menjadi seorang konsultan, khususnya di bidang pemasaran, atau juga di bidang periklanan, karena ada manajemen ada marketing communication atau komunikasi pemasaran, dan juga menjadi seorang konsultan branding. Ya, jadi ini adalah profesi-profesi selain menjadi seorang profesional di bidang pemasaran. Nah, lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran juga memiliki peluang untuk menjadi seorang wirausahawan dan juga menjadi seorang peneliti dan pengajar di bidang pemasaran. Dan yang tak kalah pasti juga menjadi seorang aparatur sipil negara atau ASN yang dulu mungkin disebut sebagai PNS seperti itu. Nah, jadi ini adalah profil-profil dari lulusan konsentrasi manajemen pemasaran. Oke, berikutnya saya akan lanjutkan bahwa apa sebenarnya yang menjadi kompetensi lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran. Baik, yang pertama, seorang lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran akan memiliki kemampuan melakukan pengelolaan dari pemasaran. Jadi mampu mengelola atau memanage suatu kegiatan pemasaran, di mana kegiatan tersebut dimulai dari penciptaan nilai, pendistribusiannya, dan pengkomunikasiannya. Nah, selain pengelolaan pemasaran, kompetensi dari lulusan konsentrasi manajemen pemasaran juga terkait kepada kemampuan mengelola komunikasi pemasaran. Jadi mendesain periklanan, menghitung budget periklanan,
kemudian melakukan promosi penjualan, melakukan direct selling, personal selling. Nah, ini akan menjadi suatu kompetensi bagi lulusan konsentrasi manajemen pemasaran. Selain memiliki kompetensi di bidang marketing communication atau komunikasi pemasaran, lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran juga akan memiliki kemampuan di dalam formulasi strategi pemasaran. Jadi kemampuan memulai dari melakukan analisis internal eksternal, khusus di bidang pemasaran, merumuskan strategic targeting, segmentasi targeting positioning, hingga kepada marketing strategic marketing mix atau strategic bauran pemasaran. Bagaimana implementasinya dan bagaimana evaluasinya. Nah, seorang lulusan konsentrasi manajemen pemasaran diharapkan akan memiliki kompetensi atau keahlian di bidang perumusan strategi pemasaran tersebut. Saat ini kita berada di era globalisasi ya, di mana perubahan dunia begitu cepat, sehingga diharapkan alumni atau lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran itu juga mampu memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pemasaran global atau pemasaran secara internasional. Jadi tidak lagi di dalam ruang lingkup dalam negeri, tetapi juga masuk ke dalam ruang lingkup internasional. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam melakukan analisa terkait dengan perilaku dari konsumen. Bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, bagaimana merubah sikap dan perilaku konsumen. Nah, kompetensi-kompetensi ini akan juga didapatkan oleh alumni atau lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran. Baik, setelah kita berbicara tentang kompetensi apa yang didapatkan dari alumni manajemen pemasaran, maka kita berbicara tentang konsentrasi, tentang kurikulumnya. Jadi apa yang Anda akan pelajari jika Anda mengambil konsentrasi manajemen pemasaran? Secara umum, mahasiswa yang menempuh konsentrasi manajemen pemasaran akan mendapatkan mata kuliah wajib umum atau mata kuliah umum sebesar 11 SKS. Kemudian juga akan mengambil mata kuliah universitas, mata kuliah wajib universitas sebesar 15 SKS. Ada juga mata kuliah wajib fakultas seperti halnya matematika, kemudian statistika, pengantar manajemen, pengantar akuntansi. Nah, ini sebesar 18 SKS karena ini adalah mata kuliah wajib fakultas. Kemudian juga mata kuliah wajib program studi. Nah, ini adalah mata kuliah umum di bidang manajemen karena bagaimanapun konsentrasi manajemen pemasaran berada di dalam rumah besar program studi manajemen. Jadi kita juga belajar dasar-dasar dari manajemen atau pengelolaan itu sendiri. Nah, untuk kekhususan manajemen pemasaran, maka kita bisa mengambil mayor sebesar 15 SKS. Di mana nanti saya akan jelaskan mata kuliah apa saja yang terkait dengan mayor konsentrasi manajemen pemasaran. Kita juga memiliki minor 9 SKS, di mana mahasiswa juga berhak mengambil dari dua konsentrasi lainnya, dari konsentrasi-konsentrasi lainnya sebesar 9 KS, dan juga ada mata kuliah pilihan yang bisa ditempuh antara 6 hingga 18 SKS, di mana harapannya mata kuliah pilihan ini akan berfokus kepada mayor atau konsentrasi utama sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga totalnya akan untuk lulus mahasiswa akan menempuh sekitar 145 SKS. Baik. Sekarang kita lebih fokus lagi, mata kuliah apa saja sih sebenarnya yang harus diambil atau yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, mata kuliah ini memang didesain sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya di bidang manajemen pemasaran. Yang pertama, kita memiliki strategic marketing planning. Di strategic marketing planning ini, mahasiswa akan dilatih, akan dididik, akan diberikan pengetahuan mengenai bagaimana perumusan suatu strategik pemasaran yang baik. Tidak hanya perumusannya saja, tapi bagaimana mengimplementasikannya dan juga bagaimana melakukan evaluasinya. Nah, mata kuliah ini ditawarkan sebanyak 3 SKS, di mana mata kuliah ini sangat menarik karena lebih banyak menggabungkan kepada seluruh ilmu-ilmu manajemen pemasaran yang sudah dipelajari. Oke, setelah strategic marketing planning atau SMP, kita juga di dalam konsentrasi manajemen pemasaran, kita akan belajar terkait dengan pemasaran internasional, yaitu bagaimana mengelola pemasaran di dalam lingkup global. Mata kuliah ini ditawarkan sebesar 3 SKS. Nah, ada juga mata kuliah perilaku konsumen atau consumer behavior. Ini mata kuliah yang sangat menarik kalau Anda menyukai tentang bagaimana memahami seorang konsumen itu berperilaku.
Jadi kita bisa mengamati apakah suatu perilaku bisa berubah, bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli produk kita, bagaimana kita merubah attitude atau sikap dari seseorang, khususnya di bidang pemasaran. Jadi kalau misalnya Anda punya barang dan jasa, bagaimana sih caranya merubah agar orang tersebut suka dengan produk Anda? Nah, ini akan diajarkan pada mata kuliah perilaku konsumen. Dan ini bebannya adalah 3 SKS. Nah, untuk menunjang skripsi kita, skripsi Anda di bidang manajemen pemasaran, maka terdapat juga mata kuliah seminar proposal manajemen pemasaran, di mana di seminar proposal manajemen pemasaran ini mahasiswa akan belajar tentang bagaimana mendesain suatu penelitian di bidang pemasaran. Ini mata kuliah sangat menarik karena Anda akan berlatih, Anda akan belajar bagaimana sih merumuskan suatu proposal yang baik, sehingga tidak hanya untuk skripsi, tetapi yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini juga akan mungkin belajar mempersiapkan diri ketika nanti mereka masuk di dalam pekerjaan sebagai seorang market analis misalnya saja. Nah, sehingga seminar proposal manajemen masalah ini akan menjadi mata kuliah yang sangat menarik. Nah, mata kuliah yang bobotnya adalah 3 SKS ya. Nah, yang terakhir adalah lab laboratorium pemasaran ya, lab atau laboratorium pemasaran, di mana di mata kuliah ini mahasiswa akan praktek secara langsung bagaimana pengelolaan pemasaran, mulai dari perencanaan pemasaran hingga melakukan evaluasinya. Jika di strategic marketing planning kita merumuskan strategi dan mengimplementasikannya, tetapi dalam pemasaran ini lebih komprehensif. Bagaimana memahami pasar, bagaimana melakukan perencanaan strategi, bagaimana melakukan evaluasi pasar, bagaimana melakukan market research, dan semua akan dilakukan di dalam lab pemasaran. Sehingga ini mata kuliah ini akan sangat menarik. Mahasiswa akan banyak berinteraksi, akan mempraktekkan langsung ilmu-ilmunya. Mata kuliah ini diampu sebesar 3 SKS. Oke, sekarang kita bicara siapa saja sih pengajarnya. Secara umum, konsentrasi manajemen pemasaran memiliki 18 dosen, di mana mayoritas sudah memiliki gelar doktor, dan hampir tidak banyak di antara dokter-dokter tersebut yang ya memang dokter senior, baik lulusan dari Brawijaya ataupun dari luar negeri. Kita punya dokter-dokter lulusan Brawijaya, kita punya dokter-dokter lulusan dari Malaysia, ada juga dari New Zealand, ada juga dari Pajajaran, ya. Jadi memang mayoritas Anda bisa lihat di sini ada Dr. Fatkur Rohman, Dr. Mugiono, Dr. Astrid Puspaningrum, Dr. Agung Yuniarinto, Dr. Sunaryo, ada saya sendiri, Ananda Sabil ya, dan kebetulan saya adalah Ketua Konsentrasi Manajemen Pemasaran saat ini. Ada juga kita punya Dr. Nanang Suryadi, Dr. Radita Absari, dan Dr. Ikhtiara Isharina. Nah, ada juga beberapa dosen lainnya seperti halnya yang sedang, ada juga Dr. Adityo Handrito ya, beliau baru selesai dari University Gent di Belgia. Oke, ada juga yang sekarang, ada juga beberapa yang sedang menempuh pendidikan doktor seperti halnya Dr. Ibu Ida Yulianti sedang mengambil S3 pemasaran di Lincoln, ada juga Bapak Dimas Hendrawan, beliau lagi ngambil S3 di pemasaran di Taiwan, Pak Taufik Ismail juga S3 di Taiwan, bidang ilmunya adalah tourism marketing. Ada juga Ibu Nadia Hirviana Rosita, beliau sedang mengambil doktoral di Universitas Putra Malaysia. Dan ada beberapa teman-teman yang memang sedang mempersiapkan atau dosen-dosen yang sedang mempersiapkan studi lanjut. Sehingga dapat kita katakan bahwa konsentrasi manajemen pemasaran ini merupakan konsentrasi yang ya sangat menarik karena dari sisi konten, dari sisi prospek kerja, dan juga dari sisi pengajarnya kita memiliki dosen-dosen yang sangat qualified untuk mengajarkan terkait dengan bagaimana manajemen pemasaran itu. Baik, ketika Anda sudah tahu siapa dosen-dosennya, maka kita harus lihat juga siapa alumni-alumninya. Nah, ini hanya beberapa segelintir saja alumni kita yang memang sukses ya di perusahaan-perusahaan besar dan di bidang-bidang manajemen pemasaran. Ada Mas Harwindra Yoga, beliau ini pemasaran kalau nggak salah angkatan 98, beliau adalah marketing communication manager di Campina, seorang yang sudah sangat ya mumpuni ya di bidang marketing communication. Kita juga punya Mas Gamada. Mas Gamada ini pemasaran angkatan 99. Sekarang ini sedang menjadi regional manager di Telkomsel. Kemudian ada Mbak Rodia, pemasaran angkatan 2007, sedang beliau berkarya di Marketplace. Ada juga Mas Rakajo Surakarta. Beliau ini pemasaran angkatan 2001, ini kawan sekelas saya dulu. Beliau sekarang ada di Sampurna ya, menjadi salah seorang branch manager juga. Kemudian yang jadi pengajar kita juga punya Mbak Rara Swandira, beliau baru lulus sebenarnya. Beliau angkatan 2011, sekarang menjadi dosen di Universitas Airlangga. Dan ada juga Mbak Rastra Atika, beliau ini
Pemasaran angkatan 2012 yang saat ini menjadi marketing di Pertamina Lubrikan. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa konsentrasi pemasaran ini alumninya sudah banyak yang menjadi orang sukses, dan berikutnya ya kami menantikan Anda untuk menjadi bagian penting dari konsentrasi manajemen pemasaran dan bagaimana kita membesarkan konsentrasi ini, bagaimana kita berinteraksi dan membuat konsentrasi ini menjadi konsentrasi yang solid dan mampu memberikan kompetensi yang memang sesuai dengan kebutuhan dari industri. Baik, saya kira itu saja. Saya tidak terlalu berpanjang lebar. Semoga paparan singkat dari saya ini memberikan gambaran kepada Anda ketika Anda akan memilih konsentrasi apa yang sesuai dengan minat Anda dan apa yang Anda inginkan di depan. Sekali lagi, kami dari konsentrasi manajemen pemasaran menantikan kehadiran para manajer-manajer muda, para calon-calon manajer ini di konsentrasi pemasaran untuk menjadi seorang manajer pemasaran yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Oke ya, baik. Jadi saya akan mencoba menjawab setelah tadi saya sudah memaparkan terkait konsentrasi atau kurikulum konsentrasi manajemen pemasaran. Maka saya sekarang mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan terkait dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Baik, pertanyaan pertama ini terkait dengan mata kuliah yang paling dilihat untuk masuk ke pemasaran gitu ya. Ya, secara umum tidak ada mata kuliah khusus, tetapi memang Anda kalau ingin masuk ke konsentrasi manajemen pemasaran, Anda paling tidak lulus ya dari mata kuliah dasar-dasar manajemen dan juga khususnya di mata kuliah manajemen pemasaran. Itu yang utama. Kemudian jika ada pertanyaannya, apa saja yang harus dipelajari dan menjadi dasar di manajemen pemasaran? Ya, dasar-dasarnya ya pasti adalah seluruh teori atau konsep-konsep yang telah diajarkan pada mata kuliah manajemen pemasaran, sehingga Anda harus menguasainya, paling tidak itu, dan juga menguasai tentang dasar-dasar manajemen itu tadi. Ya, itu. Kemudian bagaimana prospek kerja di bidang konsentrasi pemasaran? Ya, manajemen pemasaran ini adalah merupakan salah satu konsentrasi yang memiliki prospek besar, di mana ketika Anda lulus, Anda bisa bekerja di banyak hal di bidang pemasaran, mulai dari di new product development-nya, kemudian di manajemen penjualannya, di sales-nya, di retail-nya, di bisnis eceran, atau di marketing communication, atau bahkan di di branding strategi, sehingga banyak sekali sebenarnya lapangan kerja atau bidang kerja yang bisa dilakukan oleh lulusan dari konsentrasi manajemen pemasaran. Kemudian apa hal krusial yang bisa menjadi kesulitan hambatan untuk dilakukan diperoleh mahasiswa ketika pengambil skripsi di konsentrasi manajemen pemasaran? Ketika skripsi, apa hambatannya? Hambatan yang paling mendasar pasti biasanya ketika bicara tentang manajemen pemasaran adalah mengambil sampling atau mengambil sampelnya. Karena ketika kita berbicara tentang sampel, maka yang menjadi sampel penelitian di skripsi pemasaran ya pasti adalah konsumen, sehingga seringkali konsumen itu enggan untuk menjawab. Itu saja sih biasanya, tapi secara umum tidak terlalu berarti ya masalah-masalah tersebut, sehingga menurut saya tidak ada hal yang menghambat begitu besar ya, paling adalah sedikit kesulitan atau minimal harus sedikit berusaha lah pengambilan populasi dan sampelnya. Pertanyaannya, apa di konsentrasi manajemen pemasaran nantinya akan diselingi praktek terkait dengan bagaimana teknik cara memasarkan yang benar? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada lab manajemen pemasaran. Di lab manajemen pemasaran Anda akan praktek secara langsung bagaimana melakukan pemasaran, di mana di dalamnya juga melakukan penjualan. Ya, jadi ya pasti akan diajarkan cara-cara, teknik-teknik untuk mengimplementasikan secara langsung teknik-teknik, konsep-konsep dalam manajemen pemasaran, sehingga jangan khawatir, Anda akan berlatih juga secara langsung bagaimana mempraktekkan manajemen pemasaran. Apa saja kriteria orang yang cocok untuk masuk konsentrasi ini? Secara umum semua orang bisa ya masuk ke konsentrasi pemasaran, tidak harus yang membutuhkan requirement tertentu. Semua orang bisa, yang pasti adalah orang yang mau belajar, berpikiran terbuka, dan mau ya saya kira itulah yang penting adalah mau berusaha dan berpikiran terbuka, maka bisa masuk ke konsentrasi atau sesuai masuk ke konsentrasi manajemen pemasaran. Bagaimana sistem skripsi untuk manajemen pemasaran? Nah, ini menarik ya, skripsinya.
Saya rasa skripsi manajemen pemasaran tidak jauh beda, karena topik-topik di manajemen pemasaran ada secara umum bisa kita lihat dari dua ya. Pertama dari sisi pemasaran, strategi pemasaran, artinya bagaimana perusahaan cara memasarkannya. Itu dari sudut pandang unit yang diteliti adalah si pemasarnya. Di lain pihak kita juga bisa meneliti terkait dari consumer behavior-nya, perilaku konsumen. Jadi misalnya kalau Anda mau meneliti tentang bagaimana sebuah perusahaan memasarkan barang dan jasanya, maka biasanya skripsinya terkait dengan kinerja pemasaran. Misalnya bagaimana peran dari orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran, atau misalnya peran dari strategic marketing, strategi pemasaran terhadap peningkatan kinerja pemasaran, seperti itu. Sedangkan dari sisi perilaku konsumen, biasanya skripsi atau penelitiannya terkait dengan customer loyalty, kepuasan konsumen, kepercayaan konsumen, ya hal-hal yang diukur dari sudut pandang konsumennya lah. Karena kita berbicara tentang perilaku konsumen. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Apa yang harus dimiliki seorang manajer dalam memaksimalkan tugasnya di manajemen pemasaran? Saya kira sama saja ya, tidak hanya di manajemen pemasaran ya, di semua lini fungsional manajemen, seorang manajer jika ingin sukses pasti harus berwawasan luas, berpikiran terbuka, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Sehingga di manajemen pemasaran pun untuk menjadi manajer yang sukses, Anda dituntut untuk berpikiran terbuka, pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan mau berusaha. Kalau tidak ada itu ya mau jadi manajer apapun juga tidak akan sukses ya. Jadi saya kira semuanya bisa lah menjadi manajer yang sukses. Oke, apa keunggulan dari konsentrasi ini dibanding konsentrasi lainnya? Saya kira keunggulannya tidak ada yang saling unggul ya, semua konsentrasi sama, itu sangat tergantung kepada apa minat dari saudara, dari Anda semua. Kalau memang minat Anda adalah bagaimana kita memasarkan suatu barang dan jasa, ya maka konsentrasi manajemen pemasaran. Tapi mungkin bagi orang yang suka dalam menganalisis lingkungan bisnis, ya dia lebih cocok di manajemen strategi. Atau mungkin yang suka berhubungan dengan psikologi manusia, ya mungkin lebih cocok ke SDM. Sehingga tidak bisa dikatakan mana yang lebih unggul, karena semuanya sangat tergantung pada minat dari Anda. Mata kuliah berikutnya ya, mata kuliah minor apa yang cocok diambil dan dapat menunjang materi manajemen pemasaran terkait dengan prospek dunia kerja saat ini. Ya, saya kira mata kuliah minor yang terkait strategi itu juga sangat sesuai, atau manajemen atau operasional ya biasanya. Jadi seperti supply chain management, kemudian transport logistik ya, hal-hal yang terkait atau mungkin terkait juga dengan ekspor impor itu sangat sesuai untuk manajemen pemasaran. Atau kalau memang Anda tertarik di bidang SDM, ya mungkin beberapa mata kuliah minor di SDM yang terkait dengan selling, personal selling juga berkaitan dengan salesperson juga sangat sesuai ya. Ataupun di keuangan, saya kira beberapa mata kuliah yang menunjang tentang new product development juga sangat sesuai untuk manajemen pemasaran ya, menunjang manajemen pemasaran. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang harus menjadi poin plus bagi seorang mahasiswa untuk unggul dan dapat bersaing dengan lulusan manajemen pemasaran lainnya? Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa kalau Anda nanti menjadi mahasiswa di konsentrasi manajemen pemasaran dan Anda ingin mendapatkan nilai lebih, maka syarat utama adalah Anda harus berpikiran terbuka, kembali lagi kreatif dan inovatif. Karena bagaimanapun juga manajemen pemasaran itu sangat seringkali out of the box ya. Kalau misalnya Anda lihat, bagi saya salah satu manajer pemasaran, salah satu manajer sukses ketika dia memarketingkan barangnya itu adalah Steve Jobs ya. Steve Jobs. Mungkin Anda pernah dengar Steve Jobs ya, salah satu pendiri dari Apple. Steve Jobs itu adalah seorang marketer yang sangat jempolan ya ketika dia berhasil bagaimana memberikan value dari iPhone dan iPad. Dia merubah dari handphone yang awalnya memiliki keypad semacam QWERTY atau semacam BlackBerry dan yang lain-lain. Sekarang hampir semua handphone kita melihat semuanya sudah meniru gayanya iPhone. Jadi ketika Steve Jobs melaunching produk barunya, dia menawarkan sebuah value. Sehingga marketer yang baik adalah marketer di mana dia bisa menciptakan value yang sesuai kebutuhan dan keinginan pasar, bagaimana dia bisa memberikannya ke pasar dan mengkomunikasikannya. Nah, saya kira kalau Anda ingin sukses, maka mau tidak mau Anda harus menjadi seorang marketer yang seperti itu. Baik, saya kira itu sudah saya jawab seluruh pertanyaan Anda. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban saya bisa memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.